Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari masing-masing kita berdoa. Kita mengucap syukur untuk segala apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita mengucapkan semua ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan karena kita tahu kita disayang Tuhan. Kasih Tuhan. Yes, Jesus, terima kasih. Syukur Yesus. Bapa Surgawi, malam ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan Bapa. Karena sampai saat ini Tuhan, kami boleh merasakan kami dipelihara Tuhan. Kami dijaga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan sampai hari ini Tuhan. Sehingga kami juga boleh ada di tempat ini. Tuhan, kami tahu hidup kami ini cuma karena kebaikan Tuhan. Kalau kami saat ini Tuhan masih bisa menjalani hari-hari kami, itu semua karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kami gak bisa Tuhan mengandalkan hidup kami sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat Engkau saja Tuhan. Kami boleh merasakan ketenangan. Hanya dekat Allah saja Tuhan. Kami boleh merasakan kedamaian Tuhan. Karena di mana tempat kami bisa berlindung Tuhan. Selain duduk dekat-dekat Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan, semakin hari semakin gak jelas Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami tahu siapa yang kami andalkan, kami boleh mendapatkan kekuatan Bapa. Ketika kami tahu kepada siapa kami berharap, kami boleh mempunyai Tuhan harapan yang terus menerus di dalam Engkau. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang dahsyat. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa. Siapa kami ini Tuhan, sehingga Engkau boleh melayakkan kami menjadi anak-Mu. Siapa kami ini Tuhan,
sehingga kami boleh menjadi biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory Yesus. Bapak, saat ini Tuhan, kami ingin memulai Tuhan persekutuan kayak malam ini Tuhan. Kami ingin memulainya bersama Tuhan. Kami ingin Tuhan, kami boleh lebih dekat dengan Engkau. Kami boleh berkaul karib dengan Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan. Bapak Surgawi, kiranya saat Engkau sucikan dan kuduskan kami terlebih dahulu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami diberkati malam ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bersama kami saat ini Tuhan. Kami percaya Kau menilik mereka satu persatu Bapa. Saat ini Engkau yang juga boleh bersama dengan mereka. Engkau yang boleh terus Tuhan memberikan mereka damai sejahtera. Untuk Tante Nuriani Tuhan, yang saat ini kakinya masih kram, kiranya Engkau juga boleh menolong supaya Engkau menjamah menyembuhkan. Yang saat ini masih kehujanan, tolong Tuhan supaya tidak banjir Tuhan. Supaya perlindungan Tuhan ada bersama dengan saudara-saudara kami. Sekali lagi Bapak, kami mengucap syukur. Dan malam ini Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, kami mau sepakat satu hati. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan. Dan segala kuasa yang mau mengganggu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya otoritas Tuhan kami mau serahkan malam ini kepadamu. Sekali lagi Bapak, kami ingin memberikan segala pujian, hormat, dan bagi nama-Mu. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, hari ini kita semuanya pergi ke rumah roti. Dan tadi di mobil ngomong-ngomong sama yang di mobil saya gitu ya. Aduh, saat ini nih sekarang kita nih mau hidup di mana lagi sih gitu ya. Kayaknya kok semuanya serem banget, di mana-mana banjir gitu. Pergi ke Kalimantan katanya. Kalimantan gak banjir. Enak aja, Kalimantan juga banjir loh gitu. Jadi kita hidup di mana gitu? Ya nggak tahu gitu ya. Tapi tadi saya bilang, ya satu-satunya tempat kita bisa hidup itu dengan aman, ya cuma dekat Allah saja gitu. Dan kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, yang tidak pernah tidak mempedulikan kita. Mari kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita mau katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Iya. Waktu kita ke rumah roti yang dulu tuh ya, saya tuh gak merasakan kayak gimana gitu ya. Kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi tadi waktu saya tuh dengar kesaksiannya Ibu Nelly apa Ibu itu ya, Ibu Nelly atau Ibu Adeline itu, saya tuh bisa nangis terus gitu loh. Karena saya tuh terharu gitu ya. Maksudnya dia tuh bilang loh, saya ini lagi sakit loh katanya gitu loh. Tapi saya berusaha untuk bangun, untuk bisa menyambut kita semua gitu. Terus saya tuh lihat gitu ya, ya ampun gitu. Dia itu tadi tuh saya tanya kan, ada anak bayi itu, Bu, ini siapa gitu, cucunya katanya gitu. Terus saya bilang, tinggalnya di mana? Saya bilang gitu. Ya di sini. Ampun, saya bilang gitu. Maksudnya mereka itu sekeluarga tinggal di situ gitu ya.
harusnya mungkin nggak, kalau saya sih mungkin nggak mau kali ya kayak gitu ya. Tapi dia dengan kasihnya mau merawat orang-orang itu gitu. Terus kemudian dengan sakitnya dia tetap mengasihi loh gitu. Nah kita ini nih bagaimana gitu, kita ini dikasih Tuhan hidup enak, kita ini dikasih Tuhan udah semuanya deh gitu, nggak ada sakit gitu ya. Kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Tapi saya tuh melihat karena dia tahu dia dikasih Tuhan, dia tuh bisa mau menyalurkan gitu. Mari kita juga bisa belajar dari Ibu Nel itu gitu ya. Saya tadi diberkati banget gitu karena saya lihat bahwa ternyata kita ini bisa mengasihi itu kalau kita tahu kita tuh udah dikasih Tuhan gitu loh. Kita nggak mungkin bisa begitu kalau kita nggak tahu kita tuh dikasih Tuhan gitu loh. Mari kita mau belajar terus memberkati orang di sekitar kita. Mari kita mau belajar terus makin hari makin jadi berkat gitu ya. Kalau slogannya GKMI Pengharapan tuh membaik gitu. Mari kita makin hari makin membaik di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Dan melalui Komsel ini juga kita boleh makin hari makin bertumbuh. Melalui Komsel ini kita juga makin menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan melalui Komsel ini gitu ya. Melalui Komsel di JGC Keluarga Allah, melalui Komsel Jelambar gitu. Ada banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Dan banyak orang yang boleh merasakan kasih Tuhan lewat Komsel kita. Mari kita menyanyikan satu lagu, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Biar ini boleh menjadi komitmen kita kalau kita berkumpul itu mau menyembah Tuhan, mau mengasihi, mau saling mendoakan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Ketemu lagi ya. Puji Tuhan. Ya kita mau bilang ketemu lagi. Ketemu lagi. Untuk puji Tuhan. Ketemu lagi. Ketemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan. Ketemu lagi. Ketemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, puji Dia, glory haleluya,
dia. Puji dia, puji dia. Puji dia. Glory, haleluya. Puji namanya. Amin. Iya, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, mari kita semakin belajar untuk bisa menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Malam ini kita mau diingatkan secara rohani, kita mau diajar Tuhan untuk menjaga fisik hidup kita dengan baik di hadapan Tuhan itu seperti apa gitu ya. Nanti Tim akan menjelaskan sama kita bagaimana kita boleh menjaga kesehatan hidup kita supaya kita boleh tetap sehat sampai nanti akhir hidup kita ya. Mari kita mau diingatkan satu lagu. Mari kita belajar menjadi orang yang bijaksana. Mari kita belajar jadi orang yang terus mau dipimpin Tuhan. Hidup kita bukan hidup yang seenaknya, tapi hidup kita boleh di dalam rencananya Tuhan. Mari kita katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus. Kami bersyukur padamu. Mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, an ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, ya Tuhan, setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus. Kami bersyukur padamu, Yesus kami. Yesus, kami bersyukur padamu. Ya, mari kita mau berdoa. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan, kami ingin siapkan hati kami untuk kami dibentuk
menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh menolong kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang mau dididik Tuhan, hati yang mau terbuka, telinga yang mau mendengar Tuhan, sehingga siapa apa yang kami dengar malam ini semuanya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, berkati Timo, urapi dia untuk menjadi selalu berkat buat kami. Kiranya Engkau boleh tutup bungkus segala kekurangan supaya boleh menjadi kesempurnaan di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi Bapa, hikmat Tuhan ada padanya. Engkau yang boleh menyucikan dan menguduskan juga setiap kami akan mendengar. Sekali lagi kami serahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Iya, saya sambil duduk ya karena akan agak panjang. Saya usahakan untuk tidak terlalu lama. Saya akan pasang timer untuk magnet ya. Saya akan pasang timer supaya tidak terlalu lama. Kita akan menghemat waktu ya. Oke. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kesehatan dan kekristenan tubuh sebagai amanat Allah. Kita semua harus tahu di sini bahwa tubuh kita itu adalah amanat dari Tuhan. Kemarin Mami sempat bilang bahwa penyuluhan tentang kesehatan. Saya bilang kalau hanya sekedar penyuluhan buat apa saya gitu. Maksudnya bisa cari dokter agama manapun tuh penyuluhan yang sama gitu. Tapi hari ini saya mau sama-sama ajak kita semua untuk belajar bahwa tubuh kita ini adalah sebuah wadah bagi kita untuk mengenal siapa Tuhan kita bagi kita gitu Bapak Ibu. Semakin kita mengenal tubuh kita, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk nafas coba. Nafas, diatur nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Kita atur nafasnya betul ya. Kita sedang memaksa otot kita untuk bernafas. Paru-paru kita sedang kita tekan supaya mengeluarkan udara, kita longgarkan supaya kita memasukkan udara. Tapi selama ini kita nafas, apakah kita atur? Apakah Bapak Ibu ngomong, saya belum nafas 5 menit gitu? Enggak ya. Kita nafas selalu memang ya Tuhan sudah buat badan kita sudah demikian rupa supaya kita bisa bernafas dengan otomatis gitu. Itu hebatnya Tuhan gitu. Jadi semakin kita mengenal tubuh kita dengan baik, kita semakin melihat bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang teratur, sehingga badan kita tuh seharusnya teratur Bapak Ibu. Gitu ya, badan kita apa yang kita lakukan, itu apa yang kita rasakan tuh seharusnya teratur. Tidak ada yang kontradiktif. Tapi karena dosa, karena kita sudah jatuh dalam dosa, akhirnya kesempurnaan itu mulai ada pergeseran. Terus kedua, karena kita berdosa, perilaku kita mulai banyak yang menyeleweng, akhirnya tubuh kita mulai mengalami apa yang kita alami sekarang, penuaan. Bapak Ibu yang sudah berumur, apakah sama tubuhnya seperti zaman seumur saya? Beda ya? Pasti mulai beda ya? Apa yang dirasakan beda gitu. Sama halnya dengan tubuh kita. Tubuh kita ini adalah sebuah kompleks yang sangat rumit. Bapak Ibu, Opa sekalian ya. Jadi kalau kita lihat, tubuh kita ini adalah karunia Allah yang kompleks. Tubuh kita terdiri dari 37 triliun sel. Sel itu kecil-kecil bentuknya mikroskopik. Terdiri dari sekian banyak sel dan sel itu akan diperbaharui setiap 7 tahun sekali atau mungkin beberapa bagian tubuh lebih cepat. Gitu. Jadi yaitu tubuh kita ini adalah karunia Allah yang sangat kompleks. Jadi saya bilang kayak apa ya? Kayak kota Jakarta dengan segala macam jalannya, segala macam saluran airnya, itulah tubuh kita. Gitu ya. Dan tanpa kita sadari, tanpa perlu dikendalikan atau diperintah, sel-sel ini dapat bekerja dengan selaras. Yang tadi saya bilang, apakah otot paru-paru kita perlu diperintah untuk bernafas? Apakah otot jantung kita perlu diperintah untuk berdetak? Enggak ya. Itu semua adalah bagian dari karunia Allah bagi hidup setiap kita, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, keajaiban tubuh kita ini adalah salah satu cermin hikmat dan desain Allah. Jadi kalau kita lihat usus halus itu atau usus kecil, organ internal terpanjang Bapak Ibu. Kalau misalkan diregangin itu panjangnya 6-7 meter. Ada yang di sini tingginya lebih dari 6 meter? Nggak ada ya. Tapi sesuatu yang dilipat sedemikian rupa dalam tubuh kita, kalau dipanjangin itu bisa sampai 6-7 meter. Jadi dalam tubuh Bapak Ibu ini ada sesuatu hal yang sangat panjang yang diuntai sedemikian rupa, masuk, akhirnya ya masuk sini. Ini 6-7 meter Bapak Ibu. Panjangnya. Luas permukaannya saat dibuka setara dengan 2 lapangan tenis. Ada yang pernah lihat lapangan tenis? Pernah ya? Besar? Sama rumah saya besar lapangan tenis. Ya. Jadi itu sangat besar ya Bapak Ibu. Tapi ya itu ajaibnya Tuhan. Lalu apa berikutnya? Paru-paru kita. Kalau dibuka rata, luas permukaannya bisa seluas lapangan tenis. Ya, paru-paru itu kalau dibuka, lipetannya dibuka, itu bisa sebesar lapangan tenis. Jadi itulah yang Tuhan rangkai dalam tubuh kita
Luar biasa ya? Luar biasa? Luar biasa ya? Nah, sama-sama kita baca ayat dari Mazmur 139 ayat 14. 1, 2, 3. Aku bersyukur karena aku dijadikan begitu dahsyat dan ajaib. Sekali lagi 1, 2, 3. Aku bersyukur karena aku dijadikan begitu dahsyat dan ajaib. Ya, kita semua dijadikan begitu dahsyat dan ajaib Bapak Ibu ya. Jadi pertama-tama ya kita harus hargain tubuh kita gitu. Dari muda, dari kecil apapun yang kita lakukan ya harus untuk kebaikan tubuh kita. Karena apa? Merawat tubuh itu adalah tanggung jawab rohani. Gitu, apa yang sudah Tuhan berikan ya kita harus pelihara dengan baik. Tubuh adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Nah, merawat tubuh, tanggung jawab rohani ini bukan hanya sekedar gaya hidup sehat tapi juga ketaatan Bapak Ibu. Nah, kita mulai masuk ke sisi medisnya nih. Apa sih yang dimaksud dari ketaatan? Kurang tidur ini semua ada ayatnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh cari. Tentang tidur ada ayatnya, tentang diet gula atau ultra processed food ada ayatnya. Kalau Bapak Ibu cari agak susah cari ayatnya, tapi ayatnya tentang madu Bapak Ibu. Madu itu adalah salah satu makanan yang dianggap sebagai gula yang cukup tinggi zaman dulu. Jadi itu yang dimaksud diet gula tinggi. Atau olahraga ini juga ada ya. Olahraga 150 menit seminggu gitu. Nah, kurang tidur. Kalau misalnya kita kurang tidur, resikonya apa buat tubuh kita? Tensinya jadi tinggi. Ya, biasanya pasien-pasien kalau ke rumah sakit suka punya alasan-alasan klasik, Bapak Ibu ya. Aduh dok, tensi saya tinggi karena kurang tidur. Ya, itu pertama. Terus diabetes mellitus tipe 2, gula darah tinggi, ataupun depresi. Lalu diet tinggi gula atau ultra processed food. Gula itu apa aja yang termasuk gula Bapak Ibu? Karbohidrat. Apalagi? Buah. Apalagi? Sirup. Ya. Jadi makan buah tidak selalu sehat. Harus dipilih-pilih. Buah-buah yang contoh tinggi. Bapak Ibu boleh cari nanti glycemic index. Itu adalah tabel yang isinya makanan-makanan yang tinggi gula. Semakin tinggi, kenapa? Durian, iya. Itu kolesterol juga ya. Jadi semakin tinggi glycemic index-nya, semakin tinggi kadar gula dalam makanan tersebut gitu. Nanti Bapak boleh cari gitu. Jadi sebenarnya makan buah tuh boleh nggak sih? Makan karbohidrat tuh boleh nggak sih? Itu yang harus dicari sebenarnya gitu ya. Ya Oma ya? Ya, makan buah nggak selalu baik. Makan mangga 1 potong 2 potong boleh. Tapi kalau makan mangga 2 buah 3 buah, keterlaluan Bapak Ibu ya. Ya, terus ultra processed food termasuk apa? Makanan-makanan kaleng, ya makanan-makanan yang dijual supermarket itu masuk ultra processed food. Itu inflamasi kronik. Inflamasi itu ada peradangan atau pembengkakan dalam tubuh yang nggak bisa kita kontrol. Contohnya apa? Kalau kita nggak bisa ngeliat itu sih, nanti kelihatannya dari lab darah. Cuma biasanya kalau ada inflamasi kronik, sering gampang capek, badannya sering gampang linu. Itu karena adanya inflamasi. Akhirnya ada penyakit jantungnya juga bisa. Gitu ya. Lalu olahraga 150 menit seminggu. Olahraga itu bisa termasuk olahraga ringan. Menyapu, ngepel rumah, jalan pagi, segala macam 150 menit seminggu. Tapi anjuran dokter apa? Kalau olahraga 150 menit seminggu itu jangan 30 menit sehari. Itu sama aja bohong. Jadi gimana solusinya? Olahraganya dibagi, boleh 1 jam, 1 jam setengah jam. Atau 75 menit, 75 menit. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan setengah jam tubuh badannya ibaratnya mesin belum panas sudah dimatiin lagi gitu ya. Jadi kita harus belajar gimana caranya olahraga yang maksimal. Nanti Bapak Ibu boleh cari di YouTube senam-senam buat orang tua, senam Kegel itu juga bagus ya. Biasanya orang tua itu suka mencret ya, suka mencret tak terkendali karena apa? Ada yang tahu karena apa? Tidak disiplin dengan makanannya, ototnya. Salah satunya itu, tapi ototnya Bapak Ibu. Ya, sekarang banyak orang-orang di Indonesia itu lututnya suka sakit. Ada yang tahu penyebabnya apa? Betul, tapi apa? Minyaknya. Salah. Ya benar itu juga, tapi apa? Kenapa beban lutut itu sangat besar di orang-orang Indonesia itu? Kenapa? Kegendutan. Salah. Yang utama bukan itu, apalagi? Kenapa tendonnya? Bukan tendonnya sih. Kenapa? Ada hubungannya sama tendon tadi udah nyerempet? Ada? Karena otot pantatnya tidak kuat. Akhirnya lututnya menopang sendiri Bapak Ibu. Gitu ya.
Jadi otot pantat harus dilatih gitu. Contohnya apa? Sering diri duduk gitu ya, untuk mencegah otot pantatnya mengecil gitu, atrofi. Ya, kita lanjut. Kenapa harus peduli dengan kesehatan fisik kita? Karena apa? Karena selain tubuh ini adalah bait Allah, Tuhan Yesus juga sangat peduli dengan kesehatan fisik. Kita tahu dari mana Tuhan Yesus peduli dengan kesehatan fisik? Karena Tuhan Yesus melakukan mukjizat kebanyakan berhubungan sama fisik, Bapak Ibu. Yang non fisik kita bisa hitung jari. Sisanya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati gitu ya. 70% lain itu mana? Orang sakit termasuk membangkitkan orang mati. Tuhan memperhatikan jiwa dan tubuh. Lalu kita baca sama-sama Matius 9 ayat 35, 1, 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, kerajaan sorga, serta Tuhan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa penyakit dan kelemahan ini kebanyakan terjadi karena salah siapa? Salah kita sendiri. Tapi kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu punya hati untuk penyakit dan kelemahan. Karena apa? Karena tubuh ini adalah dasar kehidupan kita gitu Bapak Ibu. Jiwa doang tanpa tubuh ya nggak bisa ngapa-ngapain juga kan? Gitu. Akhirnya apa? Banyak orang zaman dulu itu memandang penyakit sebagai tindakan kurang iman. Pernah dengar zaman sekarang, orang sampai zaman sekarang masih suka ngomong ya. Penyakit, lu sakit karena ini kali gitu ya. Lu sakit karena itu kali. Ya, celutukan simpel kayak gitu Bapak Ibu. Ya, celutukan kayak misalkan, lu sakit karena mungkin lu dulu pernah inin orang kali. Gitu. Kok mama saya suka bercanda dulu. Apa? Kaki Matthew bengkok karena mami suka geprek-geprek tulang ayam. Apa? Kayak gitu, bercandaan kayak gitu Bapak Ibu. Itu adalah bercandaan yang salah. Karena apa? Penyakit itu nyata, bukan sekedar kurang iman. Apapun yang terjadi di dunia ini kita bisa jelaskan secara fisiologis. Fisiologis adalah proses terjadi suatu penyakit. Sesimpel Tuhan Yesus keringat darah aja, kita bisa jelasin itu secara medis. Gitu. Jadi ada adrenalin, non-adrenalin, akhirnya vasodilatasi pembuluh darah. Pembuluh darah itu bisa mengembang, bisa mengecil Bapak Ibu. Itu yang bikin kita akhirnya bisa ada darah tinggi, darah rendah. Kejadian di mana Tuhan Yesus keringat darah itu, pembuluh darahnya besar. Bapak Ibu kalau tahu balon ya? Tahu balon? Kalau balon kita tiup, semakin besar bisa meledak, betul? Sama dengan pembuluh darah. Jadi waktu itu melebar karena stres. Akhirnya ada hormon, adrenalin, noradrenalin itu, saraf simpatisnya bekerja. Akhirnya apa? Pembuluh darah itu membesar, akhirnya pecah. Akhirnya sampai ke bagian dermis kalau tidak salah, akhirnya kelihatan berdarah muncul gitu. Berhubungan dengan penjar keringat juga nantinya. Jadi semuanya itu bisa kita jelaskan secara medis. Termasuk perempuan yang pendarahan berapa belas tahun, 12 tahun itu ya. Itu kita bisa jelaskan secara medis juga Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar kurang iman. Hari ini teologi retributif itu, kamu sakit karena ini, kamu sakit karena itu. Atau mungkin kamu sakit karena kurang doa kali. Itu teologi kemakmuran dan teologi retributif itu kita singkirkan jauh-jauh. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita sakit dan kita mau cari pertolongan. Banyak pasien nggak mau ke rumah sakit karena nggak sadar sakit. Itu Bapak Ibu. Jadi pertama-tama kalau mau disembuhin kita harus sadar bahwa kita sakit. Hindari jauh-jauh ini. Kutuk ada. Cuma penyakit itu bukan semerta-merta kutuk. Itu adalah keadaan biologis yang perlu kita tangani juga ya. Sakit bukan karena kurang iman, sakit bukan karena dosa. Ya, menyediakan perawatan medis adalah bagian dari kasih Allah yang diwujudkan lewat manusia. Banyak orang hari ini merasa kalau ke dokter berarti kurang iman. Saya sudah melihat bukti nyatanya Bapak Ibu. Ada seseorang yang tidak mau ke dokter tapi lebih pilih untuk ke pengobatan alternatif, ke sinse gitu-gitu ya. Itu menurut saya adalah tindakan yang kurang berhikmat. Tuhan sudah memberikan kita hikmat, kebijaksanaan. Pilihlah dengan baik Bapak Ibu. Minum obat bukan berarti kurang beriman. Justru karena kita beriman, obat ini bisa menyembuhkan kita, makanya kita berobat, kita minum obat. Gitu ya. Nah, iman bekerja bersama-sama dengan hikmat. Faith and wisdom. Iman tidak bisa jalan sendiri. Iman juga butuh hikmat.
Iman tanpa hikmat sama dengan bodoh, Bapak Ibu. Itu yang saya selalu katakan ke banyak orang. Kalau kamu punya iman tapi kamu nggak berhikmat, kamu bodoh. Ya, Alkitab berkali-kali menggunakan istilah obat sebenarnya. Sama, ini balsam. Ini menunjuk artinya obat ya. Tabib ini dokter berarti. Lalu ini, Timotius 5 ayat 23, ayat yang sering disalahgunakan oleh anak-anak muda. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Nah, itu yang sering disalahgunakan. Kenapa waktu itu Paulus mengatakan bahwa janganlah minum air saja? Saya sampai catat nih Bapak Ibu, karena saya takut salah menyampaikan. Ya, kenapa Paulus nulis bahwa janganlah minum air saja? Karena kualitas air pada zaman Paulus secara biologis itu sering terkontaminasi dengan bakteri, parasit, dan protozoa. Gitu. Jadi banyak binatang-binatang, banyak apa ya? Banyak bukan itu apa golongannya? Bukan. Ya, organisme. Pinter ya, thank you. Lionel, banyak organisme yang berkeliaran di air, di buah itu gitu. Makanya kenapa dibilang jangan minum air saja, tapi tambahkan sedikit anggur. Karena anggur itu adalah mengandung alkohol, antiseptik, organik gitu Bapak Ibu. Jadi ini bukan semerta-merta ngomongin anggur wine, as in wine yang kita minum sekarang, tapi ngomongin masalah antiseptik juga. Jadi ngomongin masalah obat juga. Makanya kenapa kita nggak boleh takut sama obat gitu. Nah iya, jangan takut untuk minum obat dan melakukan tindakan ke dokter. Periksa ke dokter, minum obat bukan berarti tidak beriman. Ya, hari ini kalau Bapak Ibu sedang ada penyakit jangka panjang, penyakit kronis atau perlu minum obat jangka panjang, obatnya harus diminum gitu ya. Karena beberapa penyakit-penyakit itu silent killer Bapak Ibu. Contoh apa? Diabetes ya. Kencing manis itu silent killer, tiba-tiba mati aja orangnya. Gitu ya. Terus jantung, itu juga tiba-tiba mati aja orangnya. Itu yang perlu kita jaga. Diabetes berhubungan dengan jantung, berhubungan. Kolesterol berhubungan dengan jantung, berhubungan. Gitu. Termasuk gigi. Gigi juga berhubungan dengan jantung dan segala macamnya itu. Jadi kalau ada yang bolong, bisa ke mama saya ya. Saya yang promosi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ya ginjal juga ya terutama ya. Itu ada satu, orang tua terutama ginjal itu sangat perlu diperhatikan ya. Penyakit bukan hukuman Allah. Ya. Jadi kalau ada saudaranya yang sakit, ada kerabatnya yang sakit, ingat bahwa ya penyakit itu Tuhan memang izinkan terjadi kok gitu. Karena apa? Tuhan Yesus sempat ngomong, Bapak Ibu ingat yang masalah orang buta ya? Iya. Anak murid-muridnya bertanya, Tuhan ini orang sakit, yang salah siapa? Dianya? Orang tuanya? Tapi Tuhan Yesus jawab apa? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia gitu. Jadi kadang-kadang kita sakit itu bukan karena kita kurang iman atau Tuhan pengen hukum kita, enggak, tapi justru lewat hidup kita Tuhan pengen melakukan suatu hal yang lebih besar gitu. Nanti saya mau tunjukin satu video di akhir nanti. Saya rasa video itu cukup memberkati kita semua. Ya. Nah, banyak penyakit punya penyebab yang jelas. Ada nggak penyakit yang nggak punya kita nggak tahu penyebab jelasnya? Ada nggak? Ada. Nanti ke Bapak Ibu ke rumah sakit, dokternya ngomong ini idiopatik. Berarti dokternya nggak tahu ini penyakit kenapa. Dokternya bisa jelasin, bisa begitu karena A, B, C, D bisa jelasin. Tapi awalnya kenapa dia nggak tahu. Itu namanya idiopatik. Tapi kebanyakan penyakit kita bisa jelasin kok Bapak Ibu alasannya kenapa. Contoh asma, hiperresponsif saluran nafas. Jadi paru-paru kita itu kalau tadi Tuhan Yesus keringat darah itu pembuluh darahnya membesar. Kalau asma itu paru-paru kita salurannya menyempit. Gitu. Makanya orang-orang suka pakai inhaler itu namanya bronchodilator. Dilator itu artinya membesar. Itu fungsinya untuk meledakkan paru-paru Bapak Ibu. Gitu. Jadi paru-paru dari kecil gitu kan pas dihisap dia akan membesar gitu. Makanya tidak boleh pakai sembarang orang. Tapi orang-orang anak muda zaman sekarang suka bercandain itu ya. Suka juga dihisap-hisap sendiri. Itu resikonya ditanggung masing-masing Bapak Ibu ya. Terus hipertensi, genetik dan gaya hidup. Di sini ada yang punya hipertensi. Ada yang darahnya tinggi. Mandi 1, ada? Pastius 1, ada lagi yang punya darah tinggi? Diabetes sama darah tinggi. Ada lagi yang punya darah tinggi? Nggak ada? Ya itu. Darah tinggi itu disebabkan paling besar karena gaya hidup. Jam tidur, pola makan yang mesti Bapak Ibu tahu ya. Hipertensi nggak boleh makan apa? Garam, iya. Tanpa garam makanan jadi nggak enak, betul loh. Betul. Ya,
Nggak boleh makan garam. Terus kanker. Kanker itu mutasi sel. Setiap kita itu punya sel kanker, Bapak Ibu. Ya. Setiap kita punya sel kanker, akhirnya apa? Sel kanker itu bisa mutasi kalau ada rangsangan dari luar. Entah itu dari karsinogen, makanan-makanan yang suka digoreng gosong. Ya Bapak Ibu ya. Makanan yang suka digoreng gosong. Terus apa lagi? Radiasi. Dari handphone dan segala macam. Makanya kalau tidur handphone yang taruh sebelah kepala di airplane mode. Ya di mode pesawatkan alatnya. Karena apa? Nanti bisa timbul kanker, bentuknya tumor. Paling banyak di mana? Di otak. Itu ada namanya adenoma hipofisis, itu juga lumayan banyak. Segala macam seperti itu. Ya itu harus dihindari juga. Terus depresi, gangguan neurotransmitter plus faktor psikososial. Ya, anak-anak muda zaman sekarang, mungkin orang tua juga banyak yang sering depresi. Karena apa? Terlalu khawatir, ya. Faktor psikososial. Psikososial ini artinya lingkungan. Khawatir karena apa? Aduh, anaknya dia udah nikah, anak saya belum. Ya, terus anaknya dia sukses kok anak saya enggak. Yang kayak gitu-gitu yang akhirnya menimbulkan depresi, Bapak Ibu. Jadi, karena penyakit itu bisa dijelaskan semuanya, kita perlu ingat bahwa sakit sekali lagi bukan tanda kurang rohani. Ya udah, memang sakit ya sakit aja. Gitu. Kalau sakit nggak perlu panik, tinggal ke dokter. Ya. Terus berikutnya apa? Penyembahan, Bapak Ibu. Kenapa kok tiba-tiba bahas penyembahan? Karena hidup kita ini ada lagu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Nah, penyembahan kadang-kadang orang cuma ngomong penyembahan hanya di gereja. Saat kita menyembah, kita angkat tangan, itu penyembahan. Tapi yang mau saya tekankan hari ini apa? Hidup kita ini penyembahan, ini termasuk penyembahan nggak? Termasuk, Bapak Ibu. Olahraga termasuk penyembahan. Di sini ada yang olahraga, Bapak Ibu? Olahraga? Olahraga? Ada yang olahraga? Aku besok udah bisa. Olahraga? Kalau aku olahraga sendiri. Oke. Ya, Bapak Ibu nih, saya mau ingatkan ya bahwa tadi yang saya bilang, lutut contoh sakit yang perlu dikuatkan otot pantat. Gimana caranya kita menguatkan otot pantat? Iya, duduk diri. Tapi kalau begitu terus kan ya nggak naik level ya. Misalnya udah sekarang coba kita sama-sama berdiri yuk. 1, 2, 3 berdiri. Duduk lagi. Ada yang berdirinya perlu ngeden dulu, ada yang enggak, ya. Itu kenapa? Karena otot pantatnya belum kuat. Nanti kalau misalnya udah bisa berdiri dengan lancar, harus ditambahin bebannya. Contoh bebannya apa? Sambil bawa aqua, jangan keberatan om, galon om. Sambil bawa aqua yang 2 liter itu boleh diri, duduk lagi. Harus ada angkat beban Bapak Ibu. Ya, saya zaman saya dulu nge-gym, sering ketemu oma-oma, opa-opa nge-gym itu masih kuat-kuat banget. Ya, saya punya harapan yang sama tuh Bapak Ibu di tempat ini supaya kita boleh sehat terus sampai nanti. Siapa di sini mau meninggalnya enak, meninggal yang orang bilang meninggal tuh meninggal tidur gitu. Mau? Atau ada yang mau meninggal gitu dulu. Ada yang mau? Nggak mau ya. Pasti semua mau meninggal enak, meninggalnya tidur gitu. Sama itu harus olahraga, harus makan yang benar. Olahraganya itu bukan cuma olahraga jalan aja, harus ada strength trainingnya, angkat bebannya harus ada. Ya, mulai sekarang harus belajar angkat beban dikit-dikit, nggak perlu yang kayak nge-gym sampai angkat barbel gitu, nggak perlu. Ya, tapi harus ada olahraga angkat bebannya. Ya. Terus berikutnya sama, ini juga penyembahan, makan makanan yang sehat. Ya, makan makanan yang sehat bukan berarti makan tidak garam sama sekali, nggak gula sama sekali. Tapi nanti saya jelaskan juga ada rumusnya, ada cara gampangnya untuk kita ingat gimana caranya kita makan yang sehat. Ya. Perlu dijelaskan, tidak masuk. Oh, nggak masuk lagi. Tubuh kita adalah bait Allah. Kalau kita menjaga tubuh kita dengan makan yang baik, apakah itu bukan penyembahan, Bapak Ibu? Penyembahan. Ibu Monik mengerti? Aku gak ngerti juga, aku gak ngerti. Gak ngerti tuh. Ya, semua yang kita lakukan ini adalah penyembahan. Karena penyembahan itu bukan cuman Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu tidak menyimak. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa ini ketahuan yang nyuruh bawain malah nggak dengerin. Merawat tubuh bukan sekedar gaya hidup, tapi adalah ketaatan. Apapun yang kita lakukan untuk merawat tubuh kita berarti kita taat, dan ketaatan itu
adalah penyembahan kita gitu. Mudeng Bu Monik. Semuanya nggak ngerti mami mewakili. Makanya Bapak Ibu ingat bahwa makanya itu yang sering kali makanya saya kemarin mama bilang buat penyuluhan kesehatan. Saya bilang kalau cuma ngomongin masalah badan mah orang semua bisa, tapi gimana caranya kita ingat bahwa dengan kita merawat badan kita nih ya kita sedang melayani Tuhan gitu. Itu yang perlu kita ingat sama-sama bahwa Tambahnya itu kali kalau badannya nggak sehat gimana yang lain itu? nanti ada di akhir Om. Ada di akhir Om. Ya, ingat bahwa kita tuh menjaga tubuh sehat bukan cuma ya buat kita doang, tapi buat Tuhan juga. Karena apa ya? Merawat tubuh kita ini bukan hanya sekedar gaya hidup sehat, tapi juga ketaatan. Gitu ya. Itu yang perlu kita ingat terus-menerus bahwa ya, kalau kita mau taat ya, kita harus rawat tubuh kita dengan baik, Bapak Ibu. Nah, kebiasaan hidup yang benar adalah bentuk penyembahan. Kita perlu ingat itu bahwa dari bangun pagi itu sudah penyembahan. Dari kita bangun sampai kita tidur itu adalah penyembahan. Tidur pun itu penyembahan kita. Karena yang saya bilang merawat tubuh, tidur cukup itu adalah penyembahan juga. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu yang mau tanyain, saya kasih waktu buat tanyain karena ngomong orangnya sedikit kita bisa diskusi lebih banyak. Ya. Sama-sama kita baca Roma 12 ayat 1, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, mama saya tindakan gitu berarti jarang baca Alkitab, Bapak Ibu ya. Roma 12 ayat 1 menyatakan bahwa tubuh sebagai persembahan yang hidup. Saat kita mempersembahkan yang terbaik itu adalah penyembahan, itu adalah pelayanan kita, betul? Betul ya, yang kudus dan yang berkenan juga. Saat kita memberikan, Bapak Ibu bayangin kalau Bapak Ibu ulang tahun tapi dikasih hadiah yang nggak berkenan. Dikasih hadiah, misalnya saya kasih apa ya? Handphone rusak. Ya, saya kasih handphone rusak. Saya kasih handphone nih Bapak Ibu, saya kasih iPhone 17 Pro Max. Itu sekarang harganya 2 TB, harga 40 juta. Saya kasih ya. Nih Bapak Ibu saya kasih. Pas dibuka dusnya pecah. LCD-nya pecah. Bapak Ibu senang? Udah nggak ada Om ceritanya Om. Nggak ada Om. Nggak ceritanya nggak dibilang garansi Om. Di Apple nggak ada garansi Om. Garansi kalau dipecahin sendiri tidak masuk kecuali beli garansi tambahan Om. Ya, jadi misalnya saya pecahin HP-nya tuh saya kasih dengan kondisi layar pecah. Bapak Ibu senang nggak? Kira-kira tetap mau handphonenya? Kan nggak bisa dipakai. LCD-nya pecah, kan nggak bisa nyala, nggak bisa dipakai. Iya, sama kayak ganti handphone baru Om kalau ganti LCD ori Om. Iya, mau Bapak Ibu? Saya kasih handphone baru, LCD-nya pecah, saya pecahin sengaja. Bapak Ibu ganti 20 juta lagi gantinya. Iya. Gitu ya. Sama halnya dengan Tuhan. Saat kita memberikan sesuatu, satu-satunya hal yang bisa kita berikan sama Tuhan hanya tubuh kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita pikirkan kira-kira Tuhan nggak, kalau kita kasih tubuh kita yang sekarang sama Tuhan, Tuhan seneng nggak ya? Gitu. Kalau misalkan ibaratnya gini, kalau Tuhan tinggal di dalam diri kita dengan segala macam makanan yang nggak bergizi, segala macam apanya, kira-kira Tuhan betah nggak ya di dalam? Gitu. Bukan cuma hatinya nih Bapak Ibu, badannya juga. Kan Tuhan tinggal di dalam diri kita ya. Badannya juga gitu. Jadi coba dipikirkan dengan baik. Apakah kira-kira Tuhan sudah puas dengan apa yang kita lakukan dengan tubuh kita selama ini Bapak Ibu? Gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini saya jelasin secara rinci ya. Pertama olahraga 150 menit seminggu yang tadi saya bilang. Kalau bisa olahraga jangan pecah-pecah. Ya, 150 menit ini adalah batas minimal. Kalau bisa 1 jam, setengah jam. Atau 75 menit. Ya bisa cari YouTube atau jalan kaki, senam lansia, peregangan ringan itu juga boleh. Jadi saya tambahin lagi nanti angkat beban. Itu sangat bagus juga untuk kita-kita yang mungkin sudah lansia atau mungkin yang menuju ke sana itu sangat perlu dilakukan. Terus istirahat dan kesehatan mental. Tidur 6-8 jam. Orang tua boleh tidur 5 jam, 6 jam gitu boleh. Tapi jangan kurang dari itu Bapak Ibu. 4 jam, 3 jam gitu saya kurang menyarankan ya. Terus kelola stres, doa, ngobrol, dan hobi ringan. Ya, doanya harus yang benar juga. Ini adalah menurut saya salah satu cara untuk mengelola kesehatan mental. Terus ngobrol. Kalau ngobrol ingat yang diobrolin jangan gosip, sama aja
tidak memperbaiki kesehatan mental. Yang ngobrolin hal-hal baik, ngobrolin kebaikan Tuhan juga bisa. Hobi ringan, harus punya hobi. Ya, masak boleh, tapi tidak hanya merintah ya Oma. Ya, masak boleh, kan yang dicari adalah kegiatannya, aktivitasnya, nyuci piringnya, ngaduk-ngaduknya, gitu. Itu kan ngaduk itu kan juga berat ya Bapak Ibu ya. Gitu, itu yang dicari ya. Jadi boleh masak boleh, Bapak Ibu mau berkebun boleh, metik-metikin bunga, metik-metikin buah segala macam juga sangat baik. Terus ini kontrol penyakit kronis, rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol dan asam urat. Tekanan darah ini harus cek tensi. Kapan orang bisa dibilang darah tinggi? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih piring cantik. Ada yang tahu? Kapan seseorang bisa kita bilang punya darah tinggi? Kalau darahnya konsisten lebih dari 140 ke atas. Kalau lebih masalah cek Oh, cek. Enggak, cek. Misalnya cek. Gimana cara kita taunya? Udah ngecek. Gimana caranya tahu kita punya orang darah tinggi? Kita tahu orang itu punya darah tinggi. Ya kalau tensi tapi rutin. Jadi misalnya dalam seminggu itu terus di atas 140, di bawahnya 100. Hampir bener Om Hana. Ya, jadi tekanan darah tinggi itu adalah kondisi di mana seseorang itu punya tekanan darah di atas 140 atau di atas 90 selama dicek 3 kali berturut-turut di waktu yang berbeda. Misalkan pagi bangun tidur, malam sebelum tidur, terus besoknya makan siang. Dicek kok tinggi terus, ya itu berarti darah tinggi. Tapi kalau baru cek sekali, ternyata tensinya tinggi, ya tadi bisa itu mungkin malamnya baru makan garam yang terlalu banyak. Atau stres lagi kurang tidur gitu ya. Jadi perlu dicek, gak semua orang darah tinggi, gak semua yang darahnya tinggi saat itu perlu dikasih obat darah tinggi. Biasanya suka terjadi di pengecekan kesehatan gratis tuh. Saya kemarin tensinya tinggi, dicek tinggi lagi, langsung dikasih obat darah tinggi. Nggak boleh. Jadi harus cek 3 kali dulu di waktu-waktu yang berbeda, baru dikasih obat darah tinggi. Kecuali punya kondisi-kondisi lain seperti sakit jantung, stroke, itu biasanya nggak perlu darah tinggi pun kita akan kasih obat darah tinggi. Terus gula darah, ini cek GDS. GDS itu yang biasanya Bapak Ibu cek di gereja atau di tempat itu, yang tusuk itu namanya GDS. Gula darah sewaktu atau gula darah puasa. Gula darah puasa itu kalau nggak makan, gula darah sewaktu itu kapanpun dicek. Ya, biasanya kalau di rumah sakit yang dicek itu gula darah puasa sama gula darah 2 pp. Ini adalah GD 2 pp ini gula darah 2 jam postprandial. Artinya 2 jam setelah makan. Jadi bisa Bapak Ibu cek gula jam 7, steak gitu. Terus nanti 2 jam lagi, makan dulu 2 jam lagi, setelah makan akan dicek lagi. Dilihat kenaikan gula darah seperti apa. Ini kondisi gula di dalam darah saat itu. Beda halnya dengan HbA1c, itu kondisi gula darah dalam waktu 3 bulan. Ya, jadi ini HbA1c harus dicek 3 bulan sekali. Ya, kalau untuk Bapak Ibu mau pas kalian, biasanya kita akan bilang bagus di angka 5,5 sampai 6, 6,5 itu masih boleh. Ya, untuk gula darah puasa pun berbeda untuk kadarnya. Untuk orang-orang yang masih muda dan yang sudah tua. Untuk yang masih muda biasanya gula darah puasa nggak boleh lebih dari 100. Kalau yang udah di atas 50-60 tahun tuh masih kita tolerir 115, 120 tuh masih bisa. Gitu ya, karena metabolisme tubuhnya juga gak sebagus pas masih bunda kan ya. Jadi itu masih bisa kita tolerir. Terus kolesterol. Jangan lupa cek HDL, LDL. Ini adalah lemak jahat, lemak baik. Lemak baik, lemak jahat harus dicek juga. Trigliserid sama kolesterol total. Jangan lupa, terutama bapak-bapak ya. Sama asam urat. Asam urat itu bisa langsung dicek uric acid aja di rumah sakit. Ini kenapa? Biasanya karena makanan ya. Iya, kolesterol bapak-bapak, asam urat ini perlu dicek terutama. Karena makanan Om. Beda Om gaya hidupnya Om. Dan memang secara epidemiologi itu berbeda. Kolesterol itu lebih banyak beda Om, ininya Om, badannya meregulasinya beda Om. Gitu. Akhirnya kenapa ya bapak-bapak biasanya, makanya ibu-ibu jarang punya kolesterol tinggi, bapak-bapak punya. Kalau ibu-ibu asam urat masih bisa, tapi kolesterol bisa lebih ke bapak-bapak.
gitu ya. Asam urat ini harus dicek karena apa? Gula darah, kolesterol, asam urat ini berhubungan sama jantung semua. Ya. Contoh nyata kemarin Oma baru kena mini stroke Bapak Ibu. Mini stroke itu adalah transient ischemic attack. Itu stroke ringan. Ada yang tahu stroke ringan itu apa? Apa, Ma? Ya keadaan sesaat itu. Iya, orang punya gejala stroke tapi di bawah 24 jam selesai gejalanya. Gitu. Itu salah satunya karena apa? Karena makan durian. Nah, ini kolesterol. Akhirnya apa? Kalau saya, ini gelas nih Bapak Ibu. Gelasnya, ini saya sumpel tisu. Terus saya keluarin airnya. Semakin lama airnya semakin susah keluar atau semakin susah keluar ya. Ini kok ditekan terus kan airnya kan deras banget ya. Tapi kalau dia sudah nutup, ditekan terus, bisa meledakkan gelasnya. Kondisi air terus, tapi dia nggak bisa keluar, bisa meledakkan sama dengan badan kita gitu. Ini semua menyebabkan penyumbatan dalam darah. Kalau ini alirannya semakin kenceng, makanya kenapa kita kasih obat darah tinggi. Obat darah tinggi itu ada yang fungsinya melebarkan pembuluh darah, ada yang fungsinya banyak gitu, beda-beda. Makanya efek samping beda-beda. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi makanya kenapa kalau Bapak Ibu punya salah satu dari keempat ini ya langsung ke rumah sakit aja. Konsultasi sama dokter, nanti biar dokter yang kasih obat. Karena ini tidak bisa sembuh. Darah tinggi nggak bisa sembuh, kencing manis nggak bisa sembuh, kolesterol nggak bisa sembuh, asam urat nggak bisa sembuh. Hanya bisa dikontrol, dikendalikan saja gejalanya ya, sama kadarnya. Soal tekanan darah itu. Hmm. Kan aku baru dijelasin dokter juga sih yang jelasin. Katanya kalau tekanan darah itu ceknya kalau bisa di jam yang sama, tapi jangan. Jadi setiap hari kira-kira kalau seminggu tekananmu tinggi terus berarti ada kemungkinan kamu hipertensi. Tapi kalau hari ini terus besok enggak, apa itu mungkin karena kurang tidur atau kenapa? Ya, tapi tadi katanya Itu bisa juga Oma. Cuman kalau jam yang berbeda. Kalau misalkan di jam yang sama, misalkan Oma hari ini tidur jam 8, bangun jam 4. Besoknya jam 4 nggak bangun nih, jam 6 baru ini gitu. Jadi sebenarnya boleh kayak gitu, yang penting di waktu yang berbeda. Cuma kalau biasanya yang aku ajarin ke pasien, ceknya di momen-momen yang berbeda. Jadi pagi bangun tidur, kegiatannya A. Bangun tidur belum ngapa-ngapain A. Nanti lihat, oh udah malam mau tidur, udah capek seharian, kita lihat nih tekanan darahnya berapa. Nanti besoknya cek lagi pagi berapa gitu. Jadi waktunya berbeda, tidak pas bangun tidur terus gitu. Karena kalau misalkan orang bisa darah tinggi karena kalau pagi dicek terus bisa jadi karena tidurnya nggak bagus, kualitas tidurnya nggak bagus gitu. Akhirnya pagi-pagi tuh ya pusing terus, pagi-pagi pusing terus. Tapi kalau misalkan diceknya pagi bangun tidur tinggi, oh bisa jadi karena tidurnya nggak bagus nih kualitasnya. Tapi kok malam habis kegiatan pada udah. Tapi jangan pulang belum apa langsung tensi pasti tinggi. Maksudnya pulang mandi dulu, istirahat dulu, duduk tiduran di sofa dulu atau di mana di kasur, pas belum tidur tensi lagi. Kok masih tinggi ya? Padahal detak jantungnya udah nggak apa-apa, apanya nggak apa-apa ya. Berarti memang punya darah tinggi gitu. Itu yang biasanya saya ajarin pasien saya untuk cek sih gitu. Jadi pagi-pagi itu juga boleh sih Oma. Yang penting diceknya di waktu yang berbeda aja. Maksudnya di hari yang berbeda. Jangan sekarang cek 5 menit lagi cek gitu. Enggak baik. Itu nggak apa-apa. Itu yang nggak apa-apa. Tinggi berarti kamu tuh hipertensi. Tapi kalau enggak berarti ya mungkin hanya saat itu kamu. Itu ya nggak apa-apa. Pokoknya ceknya harus di waktu yang berbeda dan berjauhan gitu ya. Iya gitu. Ya, tapi maksudnya kalau pagi Nggak masalah. Nggak masalah. Kan itu preferensi klinisi. Jadi itu nggak tercatat di buku Oma. Gitu. Jadi setiap dokter punya apa ya, pengalaman klinis bersama pasiennya masing-masing. Jadi biasanya aku kayak gitu sih. Gitu. Karena kalau misalkan ya itu yang tadi aku bilang, kalau misalkan pagi terus itu kualitas tidur bisa beda-beda gitu. Jangan-jangan tensinya itu sekunder gitu. Hipertensinya tuh karena hal lain. Malah semestinya bukan ke dokter jantung, tapi ke dokter jiwa gitu. Karena nggak bisa tidur nih, punya masalah tidurnya segala macam gitu-gitu. Jadi itu yang akhirnya menurut aku lebih gampang salah cari penyebabnya gitu. Sama kalau misalkan kita tensi tapi setelah makan siang terus
Kan bisa jadi karena makanannya kah? Kalau gitu makanannya bisa kita ganti-ganti. Misalkan makan siang, hari ini kita kasih makan 3 garam, besok enggak. Besoknya iya, besoknya enggak. Nah kita lihat dari situ bisa. Tapi kan kalau tidur nggak bisa Oma. Kecuali mau tidur mau kayak 4 jam, besoknya 6 jam, besoknya 8 jam gitu. Iya, aku biasanya kan ceknya malam. Tapi kalau malam aku cek kok tinggi. Tapi biasanya aku cek sudah normal ya berarti Berarti tidak darah tinggi. nggak apa-apa. Gitu. Ya, terus berikutnya terakhir nih. Ini yang tadi saya bilang nutrisi ini isi piringku. Kita udah nggak pakai 4 sehat 5 sempurna ya Bapak Ibu ya. Itu sudah tidak digunakan lagi. Kita sekarang pakai isi piringku. Isi piringku itu piringnya kita bagi menjadi iya. Piringnya kita bagi menjadi nah ini. Ya. Kita bagi menjadi 6 bagian. 6 bagian. Jadi Itu apa? Nah, itu 2 bagian mas, 1 bagian. piringnya kita bagi menjadi 6 bagian. 6 Om. Ini kan seperenam Om. Iya. Kalau nggak kan ngitungnya susah. Bener dong. Ini seperenam. Kalau saya ngomong seperenam, sepertiga kan bingung. Ya, jadi ini seperenam, 2/6. Gitu. Jadi seperenamnya ini apa? Lauk pauk. Ini daging merah, tahu, tempe. Ini masuk sini semua nih. Ini Om. Ini. Hah? Bukan kamu. Enggak, bener Om. Ini tempe, tahu masuk ke sini. Masuknya ke sini Om. Masuknya ke sini Om. Jangan Om mesti itu. Ikan, udang segala macem. Ini masuknya ke nggak bisa Om ya. Ini lauk pauk, sayur, makanan pokok. Nasi itu cukup segenggam. Nasi itu cukup segenggam. Buat Om Opa cukup segenggam aja. Boleh dipilih. Ini ada jagung, ada roti segala macam. Tapi aku enggak dong. Dipilih ya. Dipilih ya. Tapi aku tidak merekomendasikan roti dan biskuit. Ya. Orang tua itu suka pagi-pagi nggak makan nasi kok. Makannya biskuit. Nih, makannya biskuit mie. Biskuit itu 2 keping Malkis itu bisa sama dengan 1 porsi nasi. Gula dan kalorinya. Jadi lebih baik makan nasi. Kenyang. Gak nyemil lagi setelah itu. Ya Mami ya. Lebih baik makan nasi. Jangan, itu karbosodium semua ya. Ya, jadi ya, jadi daripada nyemil biskuit 2 keping, 2 jam lagi lapar, makan lagi, gula lagi, mending langsung kenyang aja makannya. Kenyang bukan berarti harus apa ya? Saya nggak tahu ini benar atau enggak. Cuma saya punya prinsip kalau makan itu, dan ini terbukti, makan itu jangan apa ya? Jangan kayak jam orang makan sehari berapa kali? 3 kali. Kebanyakan Om. Orang makan sehari 3 kali. Biasanya makan jam 7, jam 8. Makan siang makan sore, makan malam jam 6. Orang Indonesia suka, aduh jam 7 nih, gue belum makan. Makan. Jam 12, gue belum makan. Makan. Jam 6 gue bangun makan. Itu adalah cara makan yang salah. Makan itu hanya jika lapar saja. Ya, itu yang benar itu sebenarnya menurut saya seperti itu. Saya baca beberapa jurnal, menurut saya yang benar seperti itu. Jadi makan itu jangan karena, aduh ini gue udah makan jam 9 lagi. Ntar jam 12 gak bisa makan, jadi makan dikit aja deh. Enggak, makan harus sampai kenyang. Nanti tunggu lapar lagi, baru makan lagi. Jadi kalau hari itu makan 2 kali doang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi makan harus sampai kenyang dan baru makan lagi jika lapar saja. Gitu ya. Terus ini tadi ya, cuci tangan pakai sabun, pantau berat badan. Ini, gula, garam, lemak. Batasi GGL. Ingat ya, GGL 415. Gula 4 sendok, garam 1 sendok, lemak 5 sendok makan sehari. Yang garam 1 sendok teh, kok 1 sendok makan kebanyakan. Ya, ingat aja, gula 4 sendok makan per hari. 4 sendok makan itu termasuk ke dalam teh, termasuk ke dalam jus, termasuk ke dalam sayur. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi termasuk ke dalam sayur. Jadi jangan
Nah banyak orang suka ngomong gini, gulanya 4 sendok makan sehari sih bener. Cuma makannya mangga 3 buah, markisa 2 buah, sama aja bohong. Itu gulanya bisa 10 sendok makan itu sehari. Jadi tetap dikontrol dari situ. Gulanya berapa sendok, apanya berapa sendok. Ya susah ngontrolnya tapi ya kita takar aja masing-masing. Garamnya 1 sendok teh per hari sama lemaknya 5 sendok makan per hari. Lemak itu minyak, margarin, mentega. Ya, termasuk kalau makan tunjang dan segala macamnya itu otot lemaknya itunya harus diatur juga, ya. Tunjang. Kikil. Kikil, ya. Kikil. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Berikutnya, kita harus sehat supaya bisa melayani. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa melayani pasti. Gitu. Ini Om udah ada Om ya. Kita harus sehat supaya bisa melayani. Jadi dirawat tubuhnya supaya bisa melayani itu. Ya. Perlu dirawat sedemikian rupa. Mulai dari kesehatan kulit, kesehatan gigi, kesehatan jantung, kesehatan paru, kesehatan apapun itu. Ginjal juga. Oh tadi ginjal. Jangan lupa juga cek namanya ureum kreatinin, IGFR. Itu perlu dicek. IGFR itu totalnya bisa mengkalkulasi stadium gagal ginjal. Gitu. Ya. Bagi Bapak Ibu yang suka minum manis, itu rawan gagal ginjal. Nanti boleh dicek. Kalau cek darah lengkap, nanti ngomong aja dokternya, dok saya mau cek kolesterol, asam urat, kencing manis, sama fungsi ginjal. Fungsi hati juga boleh, OTPT itu juga bisa dicek. Gitu ya. Nah, pertama, Tuhan tidak meminta kita sempurna, tapi kita setia menjaga apa yang dipercayakan. Jadi nggak perlu kayak takut makan gula, nggak perlu. Ya, jadi ada ini kondisi real, saudara-saudaranya Ibu Ana nih sangat takut konsumsi gula karena takut diabetes. Nggak bisa Bapak Ibu sudah tua. Ini oma opa ini biasanya kelihatan gendut itu pertama selain lemak itu kulit. Jadi bukan kayak Om Handi atau Papi nih, paru dia sama Om Handi ini besar karena lemak. Itu kalau nggak pakai gula, kalau nggak makan gula tubuhnya bisa pakai lemaknya. Tapi kalau misalkan oma opa sekalian, Bapak Ibu yang sudah umur tidak konsumsi gula sama sekali, akhirnya apa? Pingsan. Pernah nggak makan apa keliengan gitu, capek kok. Saya ini ya gitu. Saya kalau bisa praktek nggak makan sama sekali tuh pusing, langsung minum teh pucuk 1 botol. Karena itu tubuh kita tuh butuh gula. Gitu. Tapi ya tahu diri kalau misalkan udah minum kayak tadi saya teh pucuk 1 botol ya jangan minum lagi ntar itunya. Karena balik lagi teh pucuk itu gulanya sekian belas gram. Sedangkan kita cuma boleh makan gula tadi berapa? 4 sendok makan. Itu diatur tadi berapa gramnya. Itu udah lebih banget tuh. Gitu ya. Jadi harus dikondisikan. Kecuali kalau ada olahraga itu boleh minum gula segala macam. Jadi nggak boleh takut sama apa yang namanya makanan. Kalau kita bisa mengontrol apa yang kita makan dan meregulasi itu dengan baik gitu ya. Terus kesehatan adalah modal untuk menjalankan panggilan hidup dan melayani. Ya, banyak orang punya duit bisa melayani tapi nggak sehat. Tuh pasien-pasien di Siloam itu banyak Bapak Ibu yang konglo. Diantarnya pakai Lexus, diantar pakai apa? Tapi diantar dengan kondisi batang otaknya udah mati segala macam gitu. Ya itu yang makanya menurut saya harus dijaga kesehatan gitu. Tadi balik lagi, ingat aja besok gue mau mati gimana ya? Gitu. Saya selalu tanya mama saya kalau kelihatannya kasar tapi bener, mau mati kapan? Bapak Ibu pikirkan pertanyaan itu baik-baik, mau mati kapan? Kalau misalkan mati lebih cepat, ini termasuk yang muda-muda, termasuk saya juga, termasuk Matthew, Leonard Gerard itu termasuk mau mati kapan? Bisa nggak kami mati besok? Bisa. Sangat bisa. Ya, dan mau mati kapan dan matinya mau gimana? Apakah mau mati yang kita sebut kusno breathing? Kalau kita dokter sebutnya berapa sih? Udah 1, 2. Itu gak enak banget Bapak Ibu. Mau mati dalam kondisi infeksi? Bisa. Tuh banyak sekarang orang meninggal dengan kondisi super flu. Superman kena flu, jadi super flu. Ya. Ada. Oh, nah, ini videonya beda Om. Nanti videonya tentang ada itu. Jadi pokoknya itu Bapak Ibu ya.
Ingat bahwa kesehatan adalah modal untuk menjalankan panggilan hidup dan melayani Tuhan. Nah, saya mau nunjukin satu video. Video ini sangat memberkati saya. Video ini tentang seorang anak umur 7 tahun yang terkena kanker. Bapak Ibu bisa lihat responnya pas ditanya-tanya sama papanya seperti apa. Kita lihat sama-sama ya. Bentar. Dia nggak mau. Bentar ya. Saya buka dari ini aja. Why did God give you cancer? Gedein boleh? I don't know. Ini saya terjemahkan video dalam bahasa Inggris ya. Gedein boleh video? Remote-nya di mana? Oh, udah. Gedein lagi coba. Oh, udah. Why did God give you cancer? Kenapa Tuhan kasih kamu kanker? Because God allowed it, right? Because God is in Karena Tuhan control. mengizinkan, karena Tuhan pegang kendali. Karena Tuhan pilih saya, kata anaknya. Kenapa dia pilih kamu? Karena aku anak yang spesial. You are. But you've been through so much pain. Tapi kamu sudah melalui begitu banyak kesakitan. Say yes to that. Kenapa Tuhan masih mengiyakan hal itu? Karena Tuhan yang pilih aku untuk melakukan hal itu. Kamu marah nggak sama Tuhan? At all. Why? Because I'm glad that he chose me and not one of like Maddie or Emma. Aku senang Tuhan pilih aku, bukan pilih saudara-saudara aku. They go through this. So you know what? Okay. Why is Daddy crying? Kenapa Papa nangis? Because I have to go through this. Karena aku harus melalui hal ini? Iya. I wish I was going to. Papa harap Papa yang dapat kanker. I wish I had cancer. Papa harap Papa yang dapat kanker. Biar kamu nggak usah dapat kanker. But God said no. Tapi Tuhan bilang enggak kan? You know, it hurt Daddy and Mommy so much to see you go through everything. I have a question. Why do you still smile? Papa punya pertanyaan, kenapa kamu masih tersenyum? Because even though I have pain and stuff, then Walaupun aku sakit, God still makes me happy. tapi Tuhan masih bikin aku senang. And I don't like be sad or mad at God. Dan aku nggak marah atau sedih sama Tuhan. Every single day you smile. That beautiful smile. Even when we're in the hospital, you smile. You always smile. And do you know that your smile has helped a lot of people? Yeah. Ya. Itu video singkat yang mau saya tunjukin Bapak Ibu. Gimana seharusnya kita berespon terhadap kondisi hidup kita gitu. Ini anak 7 tahun. Namanya Hunter kalau nggak salah. Dipanggil Ninja sama bapaknya. Anak ini dapat kanker umur 7 tahun. Akhirnya bapaknya bikin satu podcast. Podcastnya 20 menit. Bapak Ibu saya bisa kasih linknya, Bapak Ibu bisa tonton. Interviewnya berjalan, akhirnya bapaknya nanya sama anaknya, apa yang kamu rasakan pas kamu dapat kanker? Katanya. Anaknya, kenapa kamu dapat kanker? Kenapa Tuhan yang izin kamu dapat kanker? Karena dia bilang, aku anak yang spesial, kata dia. Aku anak yang spesial. Tuhan izinin aku karena, ya aku anak yang spesial, katanya. Kenapa kamu masih seneng walaupun kamu dapat kanker? Karena Tuhan selalu ada bareng-bareng sama aku, walaupun aku sakit, walaupun aku apa, Tuhan masih bikin aku seneng. Tuhan masih ada sama-sama aku. Nah itu yang saya pengen, sikap itu yang saya pengen kita semua punya sampai akhir hidup kita, bahwa apapun kondisi kita itu Tuhan yang ada bareng-bareng sama kita. Gitu. Walaupun kita sakit, walaupun kita apa, ya kita jalanin aja Bapak Ibu. Sakit itu memang, saya selalu ngomong sama banyak orang yang sakit yang ngomong sama saya, bilang, ya udah jalanin aja Bu. Kami juga Tuhan pakai cuma bantu menyembuhkan aja kok. Yang nyembuhin Tuhan nanti. Jadi kita juga nggak tahu nih arahnya kemana. Kita punya prediksi sih sembuh atau enggaknya. Cuman kita nggak bisa menggaransi kan. Pasien tuh suka membebankan emosi itu sama dokter. Dok ini gimana ya dok? Sembuh nggak ya dok? Sembuh nggak ya dok? Nah, kita juga nggak tahu Bu. Tuhan maunya gimana? Kalau kita ngomong sembuh Tuhan bilang mati gimana? Gitu kan. Tapi sikap anak ini yang walaupun dia punya kanker, dia tetap bisa senyum. Dia tetap bisa menghibur papanya segala macam. Saya harap itu yang boleh terus kita ingat, bahwa hidup kita ini ya sehat, sakitnya kita ini ya Tuhan yang atur. Hidup kita ini punya Tuhan.
Belajar untuk boleh kasih yang terbaik buat Tuhan dengan tubuh kita ini. Itu segala macam yang kita punya, segala macam yang kita rasakan saat ini, itu Tuhan yang izinin. Kalau memang kita saat ini sakit, apapun itu sakitnya, tetap berdoa sama Tuhan, tapi jangan lupa juga untuk pergi ke dokter untuk minta bantuan, karena itu yang tadi saya bilang, hikmat tidak bisa berdiri sendiri, iman tidak bisa berdiri sendiri, iman juga butuh hikmat dan kebijaksanaan. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri sharing saya malam ini, firman Tuhan hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh chat aja, tanya Mami nomor saya, nanti saya bisa coba balas sebisa saya gitu. Kalau saya nggak tahu, ntar saya tanya dokter saya yang lain gitu. Karena dokter juga manusia Bapak Ibu ya. Nggak semuanya kita tahu. Nanti saya tanya sama spesialis saya yang lain gitu. Ya, nanti boleh sambil ditanyakan. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita, kenapa Om? Boleh nanya? Hah? Boleh. Slide yang Mana Om? Tak kira mau ini nunjuk aja Om. Mau yang mana Om? Saya. biar seru. Yang mana Om? Yang ada teologi ya. Retributif tadi Om. Iya. Bedanya apa sih? Teologi retributif sama Dalam kondisi Kenapa Om? penyakit. Ini yang penyakit kan. Mana Om? Tapi dari slide ini tuh apa sih? Aku tadi kurang. Esensinya. Iya, kurang nyambung gitu. Kenapa mau jauh-jauh teologi retributif dan teologi kemakmuran? Karena yang terjadi di sini nih Om, yang mana ya tadi mana sih tadi ayatnya? Bentar ya Om. Ayatnya tadi, oke, ayat yang itu loh, ayat yang tadi orang buta, yang murid-muridnya nanya sama Itu yang mana? Tuhan Yesus, itu teologi retributif. Oh, jadi kalau maksudnya kalau yang ada di sekarang contohnya ya, contoh nyata nih yang kok kayak yang jauh-jauh teologi itu Contoh nyatanya itu tadi misal, Oh. Retributif itu kayak apa gitu. ya tadi itu, yang pertanyaan tadi itu, ini dia sakit karena salah siapa nih? Karena kutuk dari mana nih? Orang tuanya kah yang salah? Atau dianya kah yang... Iya, itu teologi retributif. Jadi sesuatu yang buruk terjadi karena dosa. Memang enggak Om. Tapi banyak orang menganut hal ini tadi kayak selentingan-selentingan pikiran tuh ada Om. Kayak teologi itu artinya ada gereja yang mempercayai sih. banyak Om, sampai hari ini masih banyak. Kalaupun tidak ada satu gereja yang mempercayai, tapi di otak kita pasti ada Om. Kayak misalnya saudara sakit, "Duh, ini kenapa ya Tuhan kok gini ya? Ini orang pada dosa apa sih? Sakit apa sih? Ini orang kenapa ya kok sampai begini? Dosa apa Tuhan gitu?" Pasti iya, jangan-jangan orang tuanya kayak gitu atau apa. Nah itu retributif Om. Itu yang nggak boleh kita. Ada Om. Contoh retributif Ayub. Teman-temannya Ayub. Saat tiga teman Ayub tuh tanya, itu semua retributif tuh. Lu gini sih, itu retributif. Gitu. Itu yang perlu kita yang kemakmuran itu termasuk, sebentar biar nggak salah ya Om. Aku buka catatanku dulu. Kalau yang kemakmuran itu termasuk ke yang dalam, yang kurang iman. Sakit itu karena kurang iman itu termasuk dalam kemakmuran. Kalau yang dosa itu retributif, kurang iman itu kemakmuran. Jadi kayak kamu tuh kurang diberkati karena kurang iman. Kamu tuh sakit karena kurang beriman sih. Kamu tuh nggak sembuh karena kurang beriman sih, gitu. Kalau yang satu tuh karena memang mirip-mirip, makanya aku gabungin. Kalau yang kemakmuran tuh, zaman sekarang gereja suka gitu ya. Kok aku nggak diberkati si Pak Pendeta? Kamu kurang beriman sih, kamu kurang minta sih. Gitu. Kamu kurang minta sih. Sama, kok nggak sembuh-sembuh? Kamu nggak minta sih, kamu nggak pengen sembuh sih, gitu. Kamu kurang doa sih, kamu kurang pengen sembuh sih. Gitu. Itu yang perlu dibuang jauh-jauh. Karena ya itu, kalaupun gereja kita mungkin GKMI nggak mengandung itu, tapi pasti ada. Duh. Suami saya sakit autoimun, itu ada kayak teologi retributif itu aku pernah ngalamin. Sampai dia kan sakit ya. Dia juga melayani, juga maksudnya di gereja juga majelis apa. Tapi kan ada sahabatnya juga yang
Kok sampai gitu kenapa sih? Apa kamu? Ya, Nah, iya itu. Apa kamu nah, itu? sampai dia sendiri ya terus jadi tadi kayak Ayub sama sahabatnya. Sampai dia sendiri akhirnya sama sahabatnya itu jadi udah aku nggak mau lagi sama sahabatan sama dia gitu. Iya. Itu aku pernah ngalamin. Itu kita nggak ngerasa pasti pernah. Sekarang kita mikir kayak gitu. Aku bilang kayak pasien anak di RSUD Balaraja, anaknya kurang gizi. Kok saya tunjukin fotonya pasti bapak ibu kayak, aduh kasian banget ya. Anaknya kurang gizi, hanya dikasih minum susu kental manis sama orang tuanya dicampur air. Terus Down syndrome itu bulan Januari 2025. Bulan Agustus atau bulan Juli 2025 masuk lagi ke rumah sakit itu dengan diagnosis TB. Jadi diagnosis 3 sekarang. Gisbur, kita bilang gizi buruk, Down syndrome dan TB paru. Kita mikir kayak aduh ini dosa apa sih orang tuanya kayak gini gitu loh. Kok tega ya Tuhan kayak gitu? Ada pasti pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Tapi maksudnya ya di alam bawah sadar tapi sebenarnya nggak boleh kayak gitu kan. Itu pasti mikir kayak ini apa ya Tuhan kok sampai begini banget sih? Orang tuh kok penyakitnya bertubi-tubi banget ya, kok bisa ya gitu, kenapa ya? Ya tapi balik lagi kita ingat bahwa setiap kejadian ya Tuhan pakai itu untuk menyatakan perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan gitu. Itu yang perlu kita ingat, kalau kita stick dengan teologi retributif terus, akhirnya kita mengecilkan karunia, kita mengecilkan kasih karunia Tuhan, nah itu nggak baik kan akhirnya. Gitu, makanya kenapa teologi retributif perlu kita buang jauh-jauh gitu, ya itu sih. Retributif yang kemakmuran. Kalau kemakmuran tuh lebih ke ada yang kayak kamu kurang doa. Percaya sama medis kali. Bukan nggak percaya sama medis Om, tapi kayak kamu sakit dia percaya medis tapi dia percaya bahwa sakit itu tuh jauh. Kayak ada kutuk, ada apa gitu Om. Gitu. Biasanya tetap ke dokter sih orang-orang kayak gini. Cuma ya itu kayak biasanya ini nggak bisa terpisahkan. Udah kamu ini karena kurang kutuk kali, kamu kurang doa sih gitu. Nah, itu kemakmuran. Kamu kurang doa sih, udah sakit kutuk nggak sembuh nih. Kamu kurang doa sih, kutuknya nggak empatahin sih. Gitu. Padahal kita lupa kutuk itu nggak semuanya sakit tuh kutuk. Dan kutuk itu tidak sesimpel itu gitu. Gitu. Ya itu sih tentang retributif sama kemakmuran yang banyak orang nggak tahu tapi ternyata kita pegang ini gitu. Di alam bawah sadar kita pegang ini. Jadi mulai sekarang kita harus patahin ini supaya apa? Pertama, kita tidak mengecilkan perbuatan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Kedua, kita tidak mengecilkan harapan orang lain gitu. Kadang itu, yuk kita doa yuk. Terus kayak sembuh. Kok masih nggak sembuh juga ya? Doanya kurang kenceng gitu. Ngundang pendeta dari mana lagi gitu. Itu dosa ya Bapak Ibu ya. Nggak boleh kayak gitu. Banyak sekarang gitu kan, ini pendeta bisa nyembuhin orang nih, dibawa gitu. Ntar nggak sembuh lagi cari pendeta baru. Sebenarnya itu sebenarnya terserah Tuhan dan kita harus andelin Tuhan sih, gitu. Makanya ya itu saya lagi buang jauh-jauh teologi retributif dan teologi kemakmuran itu, gitu. Lagi ada yang mau tanya? Masalah apa? Masalah medis mungkin masalah apa? Boleh silahkan. Kalau nggak ada kita doa tutup. Saya mau doa. Hah? Tadi kan kalau handphone lebih baik di flight mode. Tapi misalnya nih, kalau kita mau tidur sambil dengerin lagu berarti nggak boleh. Kalau airplane mode boleh, Oma? Karena radiasinya kan. Oh. Kalau misalkan kita wifi itu kita yang nerima sinyal. Jadi, Tapi kalau kita buka si networknya, ya itunya, itu dia nyebar kan, dia keluar. Itu radiasi itu yang keluar terus. Makanya biasa, tapi tetap tidak disarankan sih, apalagi sambil ngecas gitu. oh enggak. Nggak disarankan sih. Kan dengar lagu ya, susah mata saya tidur. Jadi pasang ini HP nih, persepsi di kepala agak di sini. Mending beli speaker sih Oma. Beli speaker. Itu lebih baik sih. Tetap dihindari. Tapi kalau kayak saya yang sangat tergantung dengan handphone, kok malam sebelum tidur main handphone dulu. Itu nggak baik juga buat mata sih. Biasanya saya taruh handphone saya agak jauh, mungkin sekitar 30 cm dari kepala, terus saya airplane mode. Itu untuk meminimalisir radiasi. Gitu. Ya walaupun tetap tidak baik, tapi ya at least kita mencoba untuk mengurangi lah. Gitu. Ya. Kayaknya kena semua kita. Termasuk saya. Gitu. Ya itu. Kan lebih baik tidak. Lebih baik. Iya. Ya. Pokoknya. Kalau ditaruh di sini masih nggak 30 cm. Hah? Kan 30 cm itu segini Om.
jaraknya jauh sih. Kok segini ya udah 30 cm lebih Om. Bisa 50 cm nih mungkin segini, satu ubin. Oh, Gitu. jadi ras doang. 30 cm pokoknya. Tetap nyala. Hah? Tetap nyala. Tetap nyala kan berarti. Ya sinyalnya dimatiin aja Om. Sinyalnya dimatiin. Jadi pakai wifi aja. Pakai wifi. Jadi kalau mau dengerin lagu pakai Spotify atau pakai apa, pakai YouTube gitu bisa pakai wifi. Pakai wifi. Gitu. Secara medis juga tidak diizinkan sebenarnya, cuma ini kita mengurangi aja. Baik lagi ini tips klinis aja. Jadi nggak ada di buku, tapi ini tips klinis yang dari baca jurnal, dari baca apa itu tips klinisnya sih. Gitu. Iya. Ya, pokoknya jangan takut makan, jangan takut beraktivitas. Ya. Jangan takut makan bukan berarti boleh makan sembarangan. Ya, yang penting makannya diatur, terutama masalah gula dan garam segala macam itu perlu sangat perlu diatur gitu. Ada lagi yang mau tanya satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum saya tutup. Habis itu saya tutup. Udah full time. Saya tanya. Sebenarnya yang saya kalau kena diabetes itu dari tahun 2012. Tapi emang dokter bilang sih ya yang penting kontrol makan gitu. Ya, kan kita manusia kan lepas juga. Tapi masalahnya dia sama. Nah itu akhirnya bisa masuk rumah sakit. Nah tapi saya memang mengurangi karbohidrat. Maka saya sering makan tales. Nasi agak berkurangin. Kalau malam itu aja. Jadi memang cuma cek gula darah, tensi setiap bulan sekali. Lagi normal, tapi kalau memang tidak normal ya bisa seminggu, bisa 2 minggu. Saya langsung ke dokter puskesmas kan. Ya itu saja. Ya itu. Bener sih Pak, maksudnya banyak orang sakit itu sebenarnya nggak harus minum obat. Sebenarnya ini saya bisa dimarahin dokter saya nih kalau ngomong kayak gini. Orang sakit gula itu nggak harus minum obat. Tapi makannya dikontrol. Gimana caranya supaya nggak minum obat? Roti tidak boleh makan, nasi tidak boleh makan, gula tidak boleh makan. Apapun yang dipecah, yang bisa dipecah tubuh kita menjadi gula tidak boleh dikonsumsi sama sekali. Itu nggak minum obat nggak apa-apa. Gitu. Tapi nyatanya nggak bisa ya. Kenapa? Iya, suka ada kepengen-kepengennya, craving suka ada. Makanya nggak bisa. Bisa orang bisa bilang bisa gila kan. Gak boleh makan roti, gak boleh makan buah. Buahnya yang tipe gula-gula tinggi gitu. Semangka pun gulanya tinggi sekali itu. Gitu. Ya nanti kalau Bapak Ibu, pokoknya kalau Bapak Ibu sakit itu sangat perlu sangat perlu periksa ke dokter. Contoh orang sakit jantung tuh gak boleh makan semangka. Orang sakit jantung yang NT-proBNP-nya udah cukup tinggi itu gak boleh makan semangka. Ya gak boleh, bukan Om. Nanti jantungnya kelelep air. Terlalu banyak konten air, minum airnya terlalu banyak gitu. Iya, terus kalium yang tinggi, makanan yang kalium tinggi itu nggak boleh gitu. Jadi tetap perlu cek yang kayak gitu-gitu supaya apa? Supaya sembuhnya maksimal. Kadang udah kayak gitu, saya udah minum obat dok, tapi nggak sembuh-sembuh. Makannya masih kayak gitu. Makanya orang sakit jantung suka sesek karena apa? Itu jantungnya kelelep. Karena terlalu banyak makan air, minum air. Kok minum air mau glok gitu. Segala macam kayak gitu ya. Maka kita harus periksa badan kita sering-sering. Makanya nanti kalau di gereja ada pengecekan gratis atau bayar, cek aja. Bapak Ibu mumpung murah gitu. Karena kalau udah cek di rumah sakit, contoh cek beban jantung itu NT-proBNP itu bisa 3 juta, 4 juta. Sangat mahal. Belum ntar CT scan toraks, CT scan jantung itu mahal sekali. Jadi sebaiknya kita jaga baik-baik. Ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita sama-sama berdoa. Nggak ada? Kita berdoa ya. Sama-sama kita turunkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan kami bersyukur malam hari ini ya Bapak. Kami berterima kasih buat setiap berkat dan anugerah-Mu atas hidup kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau akan memberkati kami dengan segala macam kebaikan dan kebajikan. Tuhan kami minta dengan kerendahan hati kami, Tuhan bantu kami supaya kami boleh menjaga kesehatan kami boleh menjaga tubuh kami, supaya kami boleh memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa.
Berkati kami semua supaya kami boleh terus menjaga tubuh kami dengan segala hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Berkati juga om tante, om opa di tempat ini supaya mereka boleh terus menjaga kesehatan mereka. Mereka boleh diberikan hikmat untuk memilah kegiatan-kegiatan makanan-makanan yang boleh mereka konsumsi. Dan mereka boleh terus menjaga kesehatan mereka. Di masa tua mereka boleh merasakan kesehatan yang daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap kami. Saat ini hamba-Mu sudah selesai Tuhan, tapi biarlah Tuhan tidak pernah selesai atas hidup setiap kami. Terus berkati Tuhan hidup kami, terus sertai hidup kami. Berkati supaya kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau dan menjadi anak-anak-Mu yang terus boleh hidup benar di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Amin. Yes. Akan berkati. Berarti masih itu cuma nih. Adain tes secara lengkap. Tapi ya iya. Tapi kalau tes darah yang kayak itu dalam Sorry. Seperti panggilannya. Yang murah itu loh, yang dokter hati itu. itu biasanya mau tutup. Ribu, Ya. Tapi dia kan harus puasa mau orang beda kita puasa dulu. Ya itu yang lengkap tapi cuma 400 ya. 300 400. Nanti sih aku bisa coba aku tanya sama itu ya, hari Minggu mau nggak ya? Gitu. Sebetulnya saya tuh ada janjian sama KLB gitu. Jadi ada KLB juga mau ada, ya aku nggak tahu pemeriksaannya apa gitu. Jadi dokternya datang gitu ya, dia kasih kayak mungkin ada vitamin-vitaminnya, apa yang harus dimakan makanannya, ada pemeriksaannya juga gitu. Nanti tapi mesti